Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, kembali bersama channel Guru Oke, kita belajar matematika. Sekarang tentang pengurangan bilangan bulat. Ya, untuk memahami pengurangan bilangan ini, kita menggunakan garis bilangan ya, dengan peraturan sebagai berikut. Di sini saya menggunakan sebuah robot ya untuk peraganya. Ada 5 peraturan yang harus diikuti. Yang pertama, robot harus berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Jadi yang pertama itu robot harus berada di titik 0 dan menghadap ke kanan. Kemudian jika bilangannya itu positif, misalnya 7, 8, 9, 100 dan sebagainya, maka robot maju ya, maju. Kemudian jika bilangannya negatif, misalnya negatif 2, negatif 7, negatif 10, maka robot mundur. Yang ketiga, jika dia operasinya penjumlahan, maka robot menghadap ke kanan. Kalau penjumlahan menghadap ke kanan. Nah, kalau dia pengurangan, maka robot menghadap ke kiri. Nah, harus diingat ya, 5 peraturan ini untuk menyelesaikan atau untuk memahami pengurangan bilangan bulat. Ya, perhatikan robot ini ya. Ini robot, ini berarti menghadap ke kanan begini. Kalau dia maju berarti maju. Kalau mundur begini cara mundur. Ya, nanti kalau pengurangan maka dia berbalik ke kiri. Jadi dia menghadapnya ke kiri kalau pengurangan. Nah, kalau maju berarti 1, 2. Nah, kalau mundur 1, 2. Ya, begitu ya. Oke, misalnya 5 dikurang 7. Ya, langkah pertama robot berada di titik 0 ya. Menghadap ke kanan. Positif 5 berarti dia maju. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dikurang. Kalau dikurang berarti berbalik. Ya. Balik. Balik gini ya, balik. Dikurang berapa? Dikurang 7. Berarti maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia berhenti di titik negatif 2. Berarti 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Oke, sekarang 5 ditambah negatif 7. Ingat ya, 5 ditambah negatif 7. Peraturan pertama, robot berada di titik 0, menghadap ke kanan. Kemudian 5 berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah. Kalau tambah berarti robot tetap menghadap ke kanan. Tambah berapa? Tambah negatif 7. Ingat ya, peraturan ketiga, kalau dia negatif berarti mundur. Berapa langkah mundurnya? Sejauh 7 langkah mundur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berada di posisi negatif 2. Berarti 5 dikurang negatif 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Sekarang negatif 2 ditambah 5. Ya, posisi di 0. Negatif 2 berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Ditambah berarti robot tetap menghadap ke kanan. Tambah berapa? Tambah positif 5. Tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 2 tambah 5 adalah positif 3. Ya, sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang negatif 2 dikurang negatif 5. Ya. Negatif 2.
Posisi pertama berada di 0, menghadap ke kanan. Negatif 2, kalau bilangan negatif dia mundur. 1, 2. Oke. Sekarang dikurang. Kalau kurang berarti menghadap ke kiri. Ya, menghadap ke kiri. Kurang berapa? Kurang negatif 5. Bilangan negatif berarti mundur sejauh 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berada di posisi 3. Berarti negatif 2 dikurang negatif 5 adalah positif 3. Nah, dari uraian tadi dapat kita tulis bahwa ya 5 dikurang 7 sama dengan negatif 2, 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Sama ya. Berarti 5 dikurang 7 itu sama dengan 5 ditambah negatif 7. Nanti kita ambil kesimpulan. Kemudian kalau yang kedua, negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Negatif 2 dikurang negatif 5 sama dengan 3. Sama nilainya. Berarti negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 2 dikurang negatif 5. Ya. Secara umum, ini harus dicatat ya. Secara umum, kalau ada penyumlahan A dan B, ya, A itu bilangan bulat, B juga bilangan bulat, A dan B. Jadi kalau A dikurang B, ya, ini berarti A dikurang B sama saja dengan A ditambah negatif B, ya. Dan A ditambah B sama dengan A dikurang negatif B. Ya, ini harus kita ingat ya. Jadi A kurang B sama dengan A ditambah negatif B, juga A ditambah B sama dengan A dikurang negatif B. Dari sini sebenarnya dapat kita lihat bahwa negatif ini dapat dikalikan perkalian ya. Kalau negatif dikali negatif hasilnya positif, atau positif di sini positif dikali negatif hasilnya negatif. Ya, misalnya seperti ini. Pertama 20 dikurang negatif 34 berarti negatif jadi penyumlahan. Jadi dijumlahkan ya. Ditambah. Jadi 20 ditambah 34. Kemudian 45 ditambah negatif 6 sama saja dengan 45 dikurang 6. Yang ketiga berarti ditambah. Ini jadi dikurang. Di sini jadi ditambah. Nah, tinggal menyelesaikan ya. Ini hasilnya sama dengan ya 0 tambah 4, 2 tambah 3, 54. 45 kurang 6 sama dengan 39. Ini harus sudah mahir kalian ya. Nah, seperti yang ketiga, negatif 23 ditambah 47. Seperti pertemuan sebelumnya. Kalau ada berbeda tanda ya, satu positif satu negatif, kita lihat bilangan terbesar. Bilangan terbesar 47, berarti nanti hasilnya di sini positif ya. Hasilnya positif. Positif berapa? Dikurangkan 47 dikurang 23 sama dengan 24 ya. Kemudian nah ini negatif 19 dikurang 8. Kalau sama-sama negatif berarti nanti hasilnya negatif ya. Jadi ingat, sama-sama positif hasilnya positif, sama-sama negatif hasilnya negatif. Kalau ada yang positif ada yang negatif, tergantung nilainya ya. Kalau bilangan terbesar itu positif maka dia hasilnya positif. Kalau bilangan terbesar negatif hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya negatif. Negatif berapa? Ya, hutang 19, hutang 8, berarti menjadi negatif 27. Nah, seperti yang terakhir, negatif 27 ditambah 7. Ada yang negatif, ada yang positif.
Nah, ini nilainya positif atau negatif? Bedakan dengan nomor 3 ya. Yang ketiga. Ya, lihat bilangannya ya. Angka di sini 27 lebih besar dari 7 walaupun nilainya negatif. Nah, karena nilai besar ya, angka yang terbesar itu negatif, maka di sini hasilnya negatif. Ya. Negatif berapa? Kurangkan saja 27 dikurang 7 ya. Ini untuk metode menyelesaikan saja supaya mudah. Hasilnya sama dengan 20. Jadi negatif 20. Oke, sebagai latihan ini nanti yang kalian selesaikan ya. Semoga kita bisa memahami apa yang pelajaran pada hari ini tentang pengurangan bilangan bulat. Tetap semangat anak-anak ya, jaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan dengan mengikuti protokol kesehatan. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.